Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuatkanlah Hatimu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 31 dan 33. Yesus berkata kepada para muridnya, "Percayakah kamu sekarang? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, yang artinya adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Makna pepatah ini serupa dengan pesan Yesus bagi para muridnya, yakni bahwasannya ada duka cita yang mendahului kemenangan. Murid-murid Yesus lalu berkata, "Lihat, sekarang engkau berterus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Perkataan para murid ini menunjukkan cara pandang mereka atas pesan Yesus, yaitu cara pandang dalam masa sekarang. Mereka tidak memahami bahwa pesan Yesus itu menceritakan tentang kejadian yang akan datang, yaitu tentang penderitaan dan wafatnya di kayu salib sebagai duka cita, serta tentang kebangkitan dan penampakannya kepada mereka sebagai sukacita mutlak yang menghapus segala pertanyaan. Saudara-saudari terkasih, dialog Yesus dengan para muridnya ini serupa dengan dialog orang tua dengan anaknya. Orang tua memberi nasihat berdasarkan ruang pandang pengalaman hidup sejak kecil sampai tua, sementara anak memahaminya berdasarkan ruang pandang hanya sampai usia remajanya sekarang. Mereka tidak memahami dan sulit melihat ke depan karena belum mengalaminya. Bagaimana tanggapan Yesus kemudian? Begini jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. Bahkan kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari terkasih, bagaimana reaksi kita saat menghadapi kesulitan? Bukankah kita spontan memikirkan jalan keluar? Bila mana keadaan berkembang menjadi sangat tidak nyaman, bukankah kita lalu bertindak segera untuk mengatasi kesulitan yang ada? Atau kita berganti haluan manakala kesulitan tak kunjung teratasi dalam rangka mengembalikan keadaan nyaman? Pola perilaku manusia pada umumnya memanglah demikian. Tanpa sadar,
kesulitan dan penderitaan berkuasa menghentikan perjuangan atau membelokkan arah perjalanan hidup kita. Jujur kita akui, ada rasa gentar yang spontan muncul saat kita berhadapan dengan kesulitan dan penderitaan. Pola perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor penderitaan ini dipahami oleh Yesus. Yesus merasa berbelas kasih atas kenyataan ini. Tindakan mengalami kegentaran akan penderitaan. Namun, Yesus mengambil tanggung jawab penuh untuk mengubah kebiasaan manusia ini dengan konsekuensi menderita dan wafat di kayu salib sebelum kemudian bangkit. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan hidup nyata bahwa manusia berkuasa atas penderitaan dan bukan sebaliknya. Penderitaan yang berkuasa mendikte langkah hidup manusia. Percayakah kita sekarang bahwa jalan derita memang merupakan bagian awal yang perlu kita lalui terlebih dahulu sehabis-habisnya dengan senantiasa percaya berserah diri saat kita melakoninya? Percayakah kita sekarang bahwa sungguh ada kebahagiaan sejati yang akan kita alami setelah kita melalui perjalanan derita tadi? Iman kepercayaan kita akan jalan salib dan kebangkitan Yesus ini akan membuat kita tetap mengalami damai sejahtera sepanjang jalan salib kehidupan kita. Karena kita tidak sendiri, tetapi melakukan perjalanan salib sepanjang hidup bersama Yesus dan Allah Bapa. Yesus berpesan agar kita menguatkan hati kita sepanjang proses penderitaan, agar kita pun dapat mengikuti Yesus yang telah berkuasa atas maut dan penderitaan. Hati kita menjadi kuat saat kita melepaskan keinginan ego pribadi dan bersatu dengan kehendak Allah Bapa. Percayakah kita sekarang? Maukah saya mengambil tanggung jawab menyelesaikan jalan salib sepanjang kehidupan saya dan terus doa berserah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu yang menguatkan iman kepercayaan kami bahwa penderitaan perlu terlebih dahulu kami lalui sampai akhirnya terlampaui dan kami mengalami kebahagiaan sejati. Terima kasih Engkau berbelas kasih pada sikap kami yang gentar dan menolak segala bentuk negativitas. Terima kasih Engkau selalu hadir menemani kami. Kami mau mengikutimu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.